Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu lalu kita absen karena ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini pertemuan yang diridhoi Allah, manfaat minat dunia dan akhirah. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, nuansa Maulid Nabi masih terasa walaupun ini sudah di penghujung Rabiul Awal. Oleh karenanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya merenungkan salah satu ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti penghayatan kita terhadap salah satu ayat ini nanti akan bisa memberikan tambahan semangat kita ini untuk bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam salah satu ayat yakni di surat Ali Imran ayat 31, insyaallah ayat ini sudah sering kita dengar, bahkan juga mungkin sudah sering kita sampaikan kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah memerintahkan kepada Rasulullah dengan sebuah kalimat, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada umatmu, jikalau kamu itu mencintai Allah. Jadi ini sebuah harapan begitu. Jika kamu itu mencintai Allah, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan fattabi'uni, cintamu kepada Allah itu harus kamu buktikan dengan cara kamu mengikuti aku. Jadi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah menginginkan buktinya itu adalah kita ini mengikuti Rasulullah. Kalau nanti kita ini mengikuti Rasulullah, Allah memberi jaminan dua kepada kita. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ini yang pertama jaminannya ketika kita ini ikut kepada Rasulullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa kaum muslimin. Jadi kalau kita ini mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaminannya satu, kita dicintai oleh Allah. Kita bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ini dicintai oleh Allah, maka pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau misalnya kita mau membayangkan saja di dalam kehidupan kita ini, orang yang kita cintai itu pasti kita berikan sesuatu yang terbaik baginya. Tidak mungkin kita ini mencintai sesuatu atau mencintai seseorang kemudian kita ini memperlakukan sesuatu atau seseorang itu dengan perlakuan yang tidak baik. Itu tidak mungkin. Pasti perlakuan kita terhadap yang kita cintai itu perlakuan yang terbaik. Kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu, ya, mungkin kita mencintai rumah kita mencintai kendaraan kita, pasti nanti sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang terbaik bagi yang kita cintai itu. Begitu pula ketika kita mencintai seseorang, maka perlakuan kita terhadap seseorang itu pasti istimewa. Maka ketika kita ini membayangkan seperti itu,
tatkala kita ini mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita mengikuti sesuatu yang bersumber dari Rasulullah yang kaitannya dengan tugas beliau sebagai Rasul, maka nanti kita pasti akan dicintai Allah. Dan sekali lagi ketika kita ini dicintai oleh Allah, perlakuan Allah kepada kita ini pasti perlakuan yang terbaik. Nah, ini sudah merupakan janjinya Allah yang berasal dari Rasulullah. Itu sesungguhnya tidak semua merupakan bagian dari risalah yang dibawa Rasulullah. Oke. Jadi ini yang harus kita bedakan. Jadi yang bersumber dari Rasulullah atau sesuatu itu menempel di Rasulullah itu belum tentu bagian dari sunnah yang harus kita ikuti. Karena kapasitasnya Rasulullah itu juga kapasitas manusia. Ya. Saya pernah ditanya seseorang, Rasulullah itu kan pekerjaannya berdagang. Apakah kita semuanya ini harus menjadi pedagang, kan begitu? Sebetulnya pekerjaan Rasulullah itu bukan bagian dari risalah. Hanya saja isinya itulah nanti yang mengandung risalah. Artinya apa? Kita tidak wajib untuk menjadi pedagang. Cuma kalau jadi pedagang kita ini harus menjadi pedagang seperti Rasulullah. Orangnya jujur, orangnya ini bisa dipercaya, orangnya ini tidak pernah menipu, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi bagian yang harus diteladani oleh orang yang menjadi pedagang, kan begitu. Tetapi kita ini tidak dilarang kemudian mencari pekerjaan yang tidak seperti pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah, kan begitu. Karena memang pekerjaan itu bukanlah bagian dari syariat yang diutus, syariat yang merupakan bagian diutusnya Rasulullah itu, tetapi di dalamnya ini memang mengandung nilai syariat. Maka ya monggo, kalau ada yang bekerja di sawah monggo, ada yang bekerja di pasar monggo, ada yang bekerja di kantor monggo, yang bekerja di sekolah nih monggo. Tetapi prinsip dasar kejujuran ini menjadi bagian yang utama. Dimanapun kita ini berada, pekerjaan apapun yang kita geluti, tetapi kejujuran dan sebagainya ini merupakan bagian yang integral yang tidak bisa terpisahkan dari pekerjaan itu. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan dalam arti mengikuti harus menjadi pedagang, tidak, tetapi kita berada di mana-mana dengan pekerjaan apa-apa, selama pekerjaan itu memang dihalalkan ya monggo. Tapi kalau pekerjaan itu memang dilarang ya kita boleh. Ya. Meskipun itu jujur, kan begitu. Saya bekerja misalnya main judi begitu, tapi saya jujur, kan begitu. Ya tidak boleh, judi itu sejak awal sesuatu yang dilarang. Saya jualan khamr misalnya itu, tapi saya jujur, harganya sekian, saya jujur. Ya tetap tidak boleh karena khamr itu sesuatu yang dilarang. Dan begitu. Ini yang perlu kita perhatikan itu. Jadi ini jaminan Allah yang pertama. Bagi siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka jaminannya akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita ini mencintai dan kemudian mengikuti Rasulullah, mencintai Allah dan kemudian dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tidak ada di dalam ayat ini kalimat yang mewajibkan kita ini memperbanyak istighfar. Walaupun memperbanyak istighfar itu bagian dari bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi ketika kita ini mengikuti Rasulullah ada jaminan khusus bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita bayangkan semakin banyak yang kita lakukan mengikuti apa yang menjadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita ini yang diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha di dalam kehidupan kita ini sunnah-sunnah Rasulullah yang merupakan bagian dari syariat yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita ikuti.
bagaimana ibadah kita, ya, sholat kita, sholat sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum kita lakukan, monggo kita lakukan. Puasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum kita lakukan, monggo dipun tindakaken. Dalam kehidupan ini misalnya nun sewu, sunnah-sunnah Rasulullah ketika beliau ini dahar, ketika beliau ini ngunjuk, ketika beliau ini memakai pakaian, bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah itu apa yang belum kita lakukan. Misalnya nun sewu, Rasulullah ini senantiasa makan dan minum itu pakai tangan kanan misalnya itu. Ya kita upayakan. Yang sampai nanti kita ini makan atau minum, minum glek pakai tangan kiri kan begitu. Ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Padahal kalau kita ini mau minum dengan duduk, kemudian dengan tangan kanan, ini sudah akan mengurangi dosa-dosa kita. Allah sudah menyiapkan maghfirah di sana itu. Kalau kita pakai pakaian, yang pakaian itu ada unsur kanan dan kirinya. Kalau kita pakai lebih dulu pakai tangan atau kaki kanan. Kalau melepas lebih dulu pakai tangan kiri atau kaki kiri. Ini bagian dari sunnahnya Rasulullah. Memang kelihatan sepele begitu. Kelihatan sepele, tapi ini bagian dari sunnah. Dan ini akan menghadirkan maghfirahipun Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyepelekan sunnahnya Rasulullah. Walau kadang-kadang kita masih terdengar suara ya. Ketika ada orang yang kita ingatkan, Pak, Bu, ini kok mboten sholat sunnah, setelah selesai sholat maghrib kok mboten sunnah, sholat sunnah, wong andak sunnah mawon to Pak misalnya. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Jadi sesuatu yang berasal dari Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah ini tidak peduli apakah itu secara kualifikasi hukum itu masuk kategori hukum yang wajib maupun hukum yang sunnah. Pokoknya yang berasal dari Rasulullah dan itu bagian dari syariat, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, monggo kita lakukan. Sahabat itu tidak pernah mengkategorisasikan, oh ini yang wajib, oh ini yang sunnah ini tidak begitu dipentingkan. Tidak, pokoknya dikerjakan oleh Rasulullah, maka kita harus melakukan sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Allah yang kita buktikan dengan kita mengikuti Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Karena tanpa hidayahnya Allah, kita ini tidak mampu untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Oleh karena itu kita diajari oleh Rasulullah supaya memperbanyak memohon bantuan kepada Allah. Misalnya salah satunya Rasulullah mengajarkan pada kita supaya kita ini berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik misalnya. Ya Allah, berilah kekuatan atau bantuan kepada saya ini untuk bisa senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan senantiasa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki kehambaan saya ini kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita semuanya di sisa-sisa usia kita ini. Mudah-mudahan sunnah-sunnahnya Rasulullah banyak yang semakin kita kerjakan, dan mudah-mudahan akan memunculkan cintanya Allah kepada kita, dan juga akan munculkan maghfirahipun Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.